Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulfitri. Di sini saya akan melatih variasi intonasi dalam public speaking. Jadi, latihan ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan intonasi sehingga kita dapat menyesuaikan nada suara dengan emosi dan makna pesan yang akan kita sampaikan. Nah, latihan intonasi yang pertama ini kita lakukan berdasarkan emosi. Jadi, contohnya di sini ada kalimat dasar, saya tidak percaya itu terjadi. Nah, kita akan mencoba melakukan variasi intonasi seperti marah, kita menggunakan nada tinggi dan tegas. Saya tidak percaya itu terjadi. Nah, kemudian kaget, saya tidak percaya itu terjadi. Nah, kemudian sedih, saya tidak percaya itu terjadi. Kemudian senang, saya tidak percaya itu terjadi. Wow. Lalu bingung, saya tidak percaya itu terjadi. Nah, tips di sini kita menggunakan ekspresi wajah dan juga gestur untuk mendukung intonasi kita. Jadi yang kedua, latihan intonasi dengan kalimat bertingkat. Nah, kita di sini dapat membaca teks dengan intonasi naik, datar, dan juga turun untuk menyampaikan nuansa yang berbeda. Jadi kalimat dasarnya itu, hari ini saya sangat bersemangat karena akan berbicara di depan kalian semua. Kemudian, tapi ada sesuatu yang membuat saya berpikir ulang. Apakah saya benar-benar siap? Nah, variasi intonasinya di sini ada naik di akhir kalimat. Jadi kita menunjukkan pertanyaan atau ketidakpastian. Kemudian yang kedua ada nada turun di akhir kalimat, itu menunjukkan kepastian dan juga ketegasan. Selanjutnya ada nada datar di tengah kalimat, kita menunjukkan formasi yang netral. Nah, jadi tipsnya ini kita menggunakan nada naik untuk kalimatnya, dan kemudian kita menggunakan nada turun untuk pernyataan tegas, dan kita menggunakan nada datar untuk membangun ketegangan suasana. Jadi yang ketiga ini ada latihan intonasi berdasarkan jenis pesan. Jadi kita dapat mengucapkan kalimat dengan intonasi yang sesuai dengan tujuan pesannya, tujuan komunikasinya, bagaimana kita menyampaikan komunikasi ini berdasarkan jenis pesannya. Jadi yang pertama ada pesan motivasi. Jadi tentunya kalau pesan motivasi itu kita menggunakan nada yang energik, semangat, dan tentunya kita menggunakan nada yang naik dan turun. Seperti kalian pasti bisa mencapai impian kalian. Nah, jangan pernah menyerah. Nah, kita menggunakan nada yang energik, semangat, dan juga memainkan intonasi yang naik turun. Selanjutnya ada peringatan atau ancaman. Jangan pernah meremehkan persiapan sebelum berbicara di depan umum. Nah, ini kita menggunakan nada yang tegas dan juga ada sedikit tekanan ancaman untuk bagaimana audiens dapat mendengarkan pesan kita. Selanjutnya, cerita seru. Cerita seru ini kita menggunakan nada yang naik turun dan juga penuh ekspresi. Seperti, kemarin aku mengalami kejadian yang sangat mengagumkan. Nah, bayangkan. Kemudian ada cerita seru. Cerita seru ini kita memainkan nada yang naik turun dan juga penuh ekspresi. Seperti contohnya, kemarin aku mengalami kejadian yang sangat menegangkan. Bayangkan, aku hampir jatuh dari atas panggung. Nah, itu cerita yang seru. Jadi permainan nada naik turun untuk kita betul-betul mainkan dan juga memainkan ekspresi. Nah, yang kemudian yang terakhir ada pernyataan serius. Kita menggunakan nada dalam, lambat, dan turun pada akhir kalimat. Nah, contohnya itu, sebagai pemimpin, kita harus bertanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Nah, jadi tipsnya pada latihan ini kita bisa melakukan dengan membaca kutipan pidato ataupun puisi dengan di dalamnya itu memainkan berbagai intonasi. Kemudian yang keempat, latihan perubahan intonasi dalam dialog. Nah, contoh dialognya ini, hey,
Aku punya kabar baik. Nah, ini kita mau mainkan nada yang tinggi dan juga semangat. Nah, kemudian apa itu? Coba ceritakan. Nah, di sini kita memainkan nada yang penasaran dan naik di akhir. Aku lolos seleksi lomba pidato nasional. Kemudian, serius? Itu luar biasa. Tapi aku mulai merasa gugup. Tenang, aku yakin kamu pasti bisa. Nah, di akhir kalimat itu menggunakan nada tegas dan juga meyakinkan. Jadi tipsnya di sini kita menggunakan variasi tempo untuk memperkuat intonasi dan juga kita dapat latihan secara berpasangan itu agar lebih interaktif. Kemudian yang kelima ada tantangan improvisasi intonasi. Jadi yang seperti contohnya itu kayak kalimat aku tidak menyangka ini akan terjadi. Jadi kita dapat menggunakan intonasi seperti dengan nada kaget. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Kemudian yang kedua dengan nada sedih. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Dengan nada marah. Lalu nada marah. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Kemudian dengan nada berharapan. Wow, aku tidak menyangka ini akan terjadi. Kemudian dengan nada sinis. Nah, ini selanjutnya kita bisa buat dalam bentuk dalam variasi intonasi dalam public speaking. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.